Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak. Jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh. Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda. Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara Info Kita bersama saya Yunus Henry. Dan saya Aditya. Kita berdua hadir menghadirkan pemberitaan mengenai dunia pekerja teman-teman ya di Taiwan ini. Yang pertama-tama adalah mengenai teman-teman ini berita di akhir pekan lalu teman-teman ya. Disebutkan ada belasan PMI terlibat bentrok ini usai mabuk di ASEAN Square Taichung. Dan pelaku diproses pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemeliharaan Ketertiban Sosial, teman-teman. Kepolisian Taichung ini menerima laporan mengenai bentrokan yang melibatkan sejumlah pekerja migran di lapangan depan stasiun kereta api Taichung. Dan ketika petugas tiba di lokasi, ternyata hanya tersisa 2 orang di tempat kejadian. Setelah dilakukan pengejaran lebih lanjut, polisi pun berhasil ya mengamankan 4 pekerja migran asal Indonesia yang terlibat dalam insiden bersangkutan. Dan juga berdasarkan hasil penyelidikan, keributan diduga ini ya dipicu oleh adu mulut setelah mengkonsumsi minuman keras. Dan para pelaku kini telah diproses secara hukum. Disebutkan kepolisian Taichung ini menyampaikan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 3 dini hari ya mengenai bentrokan antar kelompok PMA di sekitar stasiun kereta api Taichung. Dan mengetahui ternyata hanya ada 2 orang yang tersisa ketika petugas sampai, dan petugas pun juga langsung memeriksa rekaman CCTV teman-teman untuk melacak pelaku lainnya. Dan juga untuk hasil penyelidikan ini mengungkapkan ada 4 pekerja migran legal teman-teman ya asal Indonesia. Ini berinisialkan H, A, L, dan O, dan semuanya ini berusia sekitar 30 tahun. Ternyata sebelumnya ini sempat minum minuman keras di kawasan ASEAN Square di Taichung. Dan mereka pun terlibat adu mulut karena perselisihan paham sebelum akhirnya membubarkan diri. Tetapi keempatnya ini kembali bertemu di lapangan depan stasiun Taichung yang kemudian memicu kembali pertengkaran hingga berujung pada aksi saling dorong-mendorong dengan tangan kosong. Disebutkan dalam bentrokan tersebut ini PMI berinisialkan H terjatuh karena kehilangan keseimbangan akibat mabuk yang mengakibatkan luka pada bagian kepala teman-teman. Sementara itu pelaku lainnya tidak mengalami luka yang berarti. Dan polisi pun telah menangkap 4 pelaku utama yang terlibat dalam kasus ini dan selanjutnya ini akan diproses berdasarkan hukum pidana serta Undang-Undang Pemeliharaan Ketertiban Sosial di Taiwan. Jadi kita itu harus ya namanya melawan kekerasan dan juga tolak perkelahian ya teman-teman ya. Yang namanya berkelahi itu tidak dapat menyelesaikan masalah dan juga hanya pelampiasan emosi sesaat saja ya teman-teman ya. Dan tidak hanya merugikan fisik kita tetapi juga bakal berhadapan dengan tindakan hukum nih ya dari pihak kepolisian ya. Jadi sebaiknya melaporkan ke polisi jika memang menghadapi konflik karena tidak ada pemenang sejati ya yang namanya dalam perkelahian ya teman-teman ya. Siapapun yang terlibat dalam perkelahian dan juga memulai perilaku kekerasan itu hanyalah seorang pecundang ya teman-teman ya. Dan bagi Anda yang bukan berkelahi dan mungkin saja karena kelihatan seru langsung berkumpul di situ, ini juga termasuk terjerat hukum ya teman-teman ya. Jadi kerumunan yang menyaksikan perkelahian ataupun keonaran seperti itu juga turut terjerat hukum ya teman-teman ya. Sekali lagi, jadi mereka yang berkelahi dan juga membuat keonaran apabila tertangkap itu bakal dikenakan hukuman pidana penjara maksimal selama 7,5 tahun dan kerumunan ataupun anda-anda yang menyoraki di sekeliling itu juga tidak terhindar dari yang namanya hukuman pidana penjara dan juga bakal dikenakan denda yakni maksimal ya sampai 150.000 dolar Taiwan. Dan juga berikutnya teman-teman kita akan membahas mengenai menjaga dan
dan menyelamatkan diri teman-teman ya. Disebutkan teman-teman untuk bekerja di Taiwan, maka Anda ini juga harus mengetahui beberapa ketentuan yang tentunya akan menguntungkan Anda. Yang pertama adalah teman-teman, data pribadi Anda ini harus Anda simpan dengan baik teman-teman ya. Disebutkan yang pertama adalah jangan tanda tangan dokumen apapun yang tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun dokumen yang tidak Anda mengerti ya. Apalagi ini surat hutang ataupun surat pernyataan teman-teman. Disebutkan begitu Anda tanda tangan bilet giro yang tidak jelas atau surat hutang atau dokumen lainnya, ini maka Anda juga harus bertanggung jawab membayarkan pinjaman tersebut secara hukum. Yang kedua adalah jangan berikan buku tabungan, kartu ATM, stempel, paspor atau kartu ARC serta barang pribadi lainnya kepada orang lain. Karena apa? Begitu Anda berikan buku tabungan, stempel dan juga kartu ATM kepada orang lain ini teman-teman, uang dalam rekening Anda ini bisa diambil kapanpun oleh siapapun teman-teman. Yang ketiga adalah jangan sembarangan percaya atau mengikuti permintaan orang lain untuk pergi ke bank dan melakukan pengurusan pinjaman. Begitu Anda mengurus pinjaman bank, maka Anda harus bertanggung jawab membayarkan pinjaman tersebut secara hukum. Yang keempat adalah jangan biarkan majikan melakukan pemotongan biaya agensi dalam dan luar negeri dari gaji Anda. Anda dianjurkan untuk mengurus sendiri pembayaran biaya agensi dalam dan luar negeri untuk mencegah terjadinya perselisihan atau bahkan mengalami potongan tambahan. Dan selanjutnya ya, kita juga bakal mengenal beberapa tindakan pelanggaran. Jadi yang pertama yaitu adalah kita harus mengenal dulu yang namanya kekerasan seksual. Ya, jadi apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu bukan seks ya, melainkan kekerasan, tindakan kasar, dan juga hubungan seks yang tanpa izin ya teman-teman ya. Jadi secara ringkas itu dijelaskan segala hal yang tidak melalui persetujuan Anda, hubungan seks yang terjadi itu tidak melalui persetujuan Anda dan dilakukan dengan perkosaan, paksaan, ancaman, hipnotis, ataupun cara-cara lain yang bertentangan ya dengan kemauan kita semua, semuanya itu tergolong dalam kekerasan seksual. Jadi selain itu, asalkan bukan atas kemauan teman-teman semua, teman-teman itu disentuh oleh orang lain ataupun bahkan diraba di bagian tubuh manapun. Selain itu, sentuhannya itu sudah mencapai ke tahap kecabulan, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Dan sekarang pertanyaannya yaitu adalah pada saat kita itu mengalami kekerasan seksual, apa nih yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama yaitu adalah jangan panik ya teman-teman ya. Jangan membuat pelaku itu gusar dan juga jangan memukul balik. Jadi usahakan agar orang itu menjadi tenang demi menghindari keadaan itu bertambah parah ya teman-teman ya. Kemudian kedua, lindungi diri sendiri khususnya bagian-bagian penting tubuh seperti kepala kita, wajah, leher, dada, perut dan juga yang lain-lain ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah berteriak keras ya untuk meminta pertolongan. Jadi coba teriak sekeras-kerasnya, bilang aja "suhule" ya, artinya kayak kebakaran, gak apa-apa ngomongnya itu aja. Itu fungsinya adalah untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kemudian setelah berteriak, coba cepat untuk menyingkir. Jadi tinggalkan tempat kejadian menuju tempat yang aman, minta bantuan tetangga ataupun minta bantuan pada pusat pencegahan kekerasan seksual yang ada di berbagai tempat ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah lapor polisi. Jadi laporkan kejadian ke kantor polisi, minta bantuan berobat ataupun tinggal di pusat penampungan. Kemudian coba ingat ciri-ciri sang pelaku, kemudian juga pertahankan tempat kejadian. Jangan memindahkan ataupun menyentuh barang apapun yang ada di tempat kejadian. Kemudian juga kenakan dulu ya pakaian luar ataupun jaket Anda dan jangan terlebih dahulu untuk ganti pakaian. Kemudian juga jangan mandi juga ya terlebih dahulu nih untuk memudahkan yang namanya pengambilan bulu rambut ya ataupun sperma sang pelaku. Dan yang terakhir adalah segera ke rumah sakit ataupun klinik untuk minta bukti diagnosa. Betul teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai pelecehan seksual teman-teman ya.
yaitu adalah suatu tindakan selain pemerkosaan yang melanggar keinginan seseorang baik yang menyangkut seks maupun jenis kelamin. Yang pertama adalah itu sebuah situasi di mana sewaktu seseorang menerima atau menolak sebuah tindakan yang akan mengakibatkan kehilangan atau pengurangan hak-hak dalam pekerjaan, pendidikan, pelatihan, pelayanan, perencanaan, dan kegiatan. Yang kedua adalah sebuah tindakan yang menggunakan cara tulisan, gambar, suara, video, atau barang lain, atau dengan cara diskriminasi, perkataan yang menghina, atau cara sendiri ya, sehingga mengakibatkan merusak harga diri atau ketakutan batin, merasakan situasi permusuhan atau bahkan penyerangan, atau dampak negatif terhadap pekerjaan, pendidikan, pelatihan, pelayanan, perencanaan kegiatan, dan juga kegiatan sehari-hari. Dan juga teman-teman yang gak kalah pentingnya, yaitu adalah pelecehan seksual di tempat kerja teman-teman. Yang pertama adalah yang bersifat terang-terangan teman-teman ya. Ini misalkan ya, ini pelanggan, ini pekerja ya, ketika bekerja, majikan, teman bekerja, ataupun bahkan pelanggan ini melakukan tindakan ataupun ucapan yang menghina ataupun melecehkan secara seksual. Ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman secara seksual, bahkan mengganggu harga diri dan juga kebebasan pekerja, atau bahkan mempengaruhi hasil kerja sang pekerja teman-teman. Yang kedua adalah yang bersifat timbal balik ya. Ini misalkan majikan menggunakan posisinya melakukan permintaan, tindakan ataupun mengucapkan sesuatu yang melecehkan secara seksual dan juga terang-terangan teman-teman, maupun secara isyarat terhadap pekerja mereka ataupun pencari kerja teman-teman ya. Sebagai syarat memberikan pekerjaan, imbalan, nilai, kenaikan jabatan, dan juga lain-lainnya. Dan berikutnya ini ya, apa yang harus dilakukan jika Anda ya mungkin ini mengalami pelecehan seksual. Yang pertama adalah ketika Anda mengalami pelecehan seksual, jika Anda ya memilih cara yang pasif untuk menghadapinya, misalkan bersabar untuk tidak memberitahu, tidak peduli teman-temannya, seperti pura-pura tidak dengar atau Anda nggak mengerti gitu ya, atau bahkan Anda melarikan diri ya dengan cara mengundurkan diri. Nah ini biasanya tidak akan menghentikan sang pelaku ya, malah akan membuat dia semakin menjadi-jadi. Karena itu ya harus melakukan cara yang aktif pada waktu menghadapi pelecehan seksual teman-teman. Dan berikut adalah beberapa cara yang efektif untuk menghentikan tindakan sang pelaku. Jika keadaan memungkinkan, Anda bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan pelaku ya. Anda langsung berhadapan ataupun bisa melalui surat atau melalui pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak. Dengan jelas Anda beritahu ya kepada sang pelaku rasa tidak nyaman yang Anda rasakan, meminta pelaku untuk segera menghentikan tindakannya. Dan juga berikutnya, jika keadaan tidak membaik, maka Anda bisa menggunakan strategi memegang kendali. Yang pertama adalah ya Anda bisa memberitahukan ini proses kejadian dan dampak yang Anda alami kepada teman ataupun keluarga yang Anda percayai. Yang kedua adalah Anda mencatat seluruh kejadian pelecehan seksual ya. Seluruh proses kejadian yang telah terjadi Anda tulis dengan terperinci. Seperti usaha apa nih yang pernah Anda lakukan untuk menolak ataupun melawan. Nah jika tidak ada, itu mengapa, apa alasannya. Dan juga tentang apa yang Anda rasakan dan juga apa ini ya dampak-dampak lain yang Anda rasakan. Anda bisa tulis ya mungkin sang pelaku, deskripsikan sang pelaku dan juga reaksi sang pelaku. Anda catat dengan detail waktu, yaitu hari dan juga lokasi kejadian. Dan juga Anda bisa segera tuliskan setiap kejadian yang telah terjadi dan juga simpan baik-baik tulisan Anda. Yang berikutnya adalah Anda harus mengumpulkan bukti ya. Misalkan Anda merekam suara sang pelaku. Yang berikutnya adalah meminta ini bantuan hukum seperti mengajukan tuntutan kriminal dan juga ada kompensasi sipil dan juga bantuan administrasi. Ini misalkan mengajukan banding ataupun mengajukan penengah teman-teman.
Dan ketika waktu mengalami pelecehan seksual di lapangan pekerjaan, Anda harus segera mengadu kepada majikan Anda. Dan sewaktu majikan mengetahui situasi pelecehan seksual tersebut ya, maka majikan seharusnya segera mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dan jika majikan menyalahi aturan, Anda bisa menghubungi saluran MOL yaitu di 1955 teman-teman ya, untuk mengajukan yaitu konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja atau melapor kepada pemerintah daerah setempat. Iya, betul sekali. Dan setelah ini itu adalah kita bakal mengenal yang namanya perdagangan manusia nih teman-teman ya. Jadi apa itu yang disebut dengan perdagangan manusia? Jadi yang pertama yang dimaksud dengan perdagangan manusia yaitu adalah melakukan prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding atau mengambil organ tubuh orang lain secara sengaja ya teman-teman ya. Dan selain itu dengan cara pemerkosaan, paksaan, penahanan ya, pengontrolan, obat lah, hipnotis lah, penipuan, itu secara sengaja menyimpan informasi penting, melakukan perjanjian hutang yang merugikan, menyimpan dokumen penting korban, kemudian juga memanfaatkan kelemahan, ketidaktahuan ataupun penderitaan orang lain atau di luar kehendak korban itu melakukan yang namanya perekrutan lah, jual beli lah, ya perjanjian, transportasi, pembayaran, penerimaan, penyembunyian, pengisolasian, media perantara ataupun ya menampung orang luar negeri dan juga dalam negeri ataupun dengan cara yang disebutkan sebelumnya itu melakukan prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding ataupun diambil organ tubuhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitulah dengan sengaja mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 tahun untuk prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding ataupun mengambil organ tubuh, serta dengan cara rekrutmen, jual beli, perjanjian, transportasi, pembayaran, penerimaan, penyembunyian, pengisolasian, media perantara itu menampung anak di bawah umur 18 tahun ataupun menyuruh anak di bawah 18 tahun tersebut untuk melakukan prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding ataupun diambil organ tubuhnya. Jadi itu dua ya yang namanya perdagangan manusia. Nah sekarang ya itu ada hotline untuk pelaporan dan juga pencegahan perdagangan manusia ya, mohon untuk dicatat. Itu nomornya adalah 02 2388 30955. Nah, ketika Anda menelpon telepon ini, langsung ngomong saja, yaitu adalah bahasa Mandarin, wo xiang papa, xiang lin jiu wo, gitu aja ya teman-teman ya. Nanti orangnya udah pasti tahu itu maksudnya apa. Jadi sekali lagi nomornya, hotline pelaporan dan pencegahan perdagangan manusia adalah 02 2388 3095 ya teman-teman ya. Oke, kemudian juga masih ada nomor hotline dengan nomor 1955 yaitu adalah saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja dan juga saluran hotline 110. Nah, jikalau teman-teman semua mengalami perlakuan pihak lain yang berbuat seperti ya nanti bentar lagi bakal dia bagikan ya, ataupun bila Anda disinyalir itu ya mungkin saja nih Anda itu sudah menjadi yang namanya korban perdagangan manusia ya. Ini yang pertama, yaitu adalah diharuskan untuk membayar biaya agensi yang tinggi secara berkala melalui potongan gaji yang tidak pantas. Kemudian kedua, majikan itu melaporkan pekerja ilegal ataupun ARC-nya yaitu yang telah habis masa berlakunya untuk menuntut Anda melakukan prostitusi ataupun memotong gaji Anda dengan tidak pantas. Kemudian ketiga, secara ilegal itu menjadi media perantara warga asing untuk bekerja pada orang lain yang mana itu ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 45. Kemudian selanjutnya, memakai orang asing tanpa memiliki izin kerja, izin kerjanya itu sudah tidak berlaku ataupun memakai orang asing yang dimiliki majikan lain yang mana itu ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 57 ayat 1 ya teman-teman ya. Kemudian atas nama majikan mengambil orang asing untuk bekerja pada orang lain itu juga ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 57 ayat 2. Kemudian terakhir, mengutus orang asing untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang diizinkan dan tanpa izin mengubah ya tempat kerja orang asing yang mana itu ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 57 ayat 3 dan ayat 4. Nah, bagi Anda yang mungkin saja nih ya, yang tadi Kak Aditya sebutkan itu mungkin saat ini sudah merasakannya, maka Anda itu adalah korban perdagangan manusia. Jadi jangan lupa untuk telepon hotline-nya 02 2388 3095 atau lewat
1955 ataupun hotline 110. Terus kayak teman-teman, jadi 3 nomor tadi ini merupakan nomor penting teman-teman ya. Anda juga harus catat dan semoga saja kita semua dijauhkan oleh peristiwa-peristiwa di atas teman-teman. Amin. Ya teman-teman, demikian untuk acara info kita. Saya Yunus Henry. Dan saya Didia. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.